Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Nabila. Saya dari kelas Ekonomi Pembangunan 1 akan menjelaskan tentang pemberitahuan impor barang pada mata kuliah ekspor dan impor. Pertama, definisi dan fungsi pemberitahuan impor barang atau FIB. FIB adalah pemberitahuan import barang atau Custom Import Declaration, dokumen pabean yang wajib diajukan oleh importir kepada bea cukai untuk memberitahukan dan menghitung sendiri self-assessment kewajiban pabean atas barang impor. Atau FIB adalah dokumen pabean yang digunakan oleh importir dan perusahaan pengurus jasa kepabeanan atau PPJK yang dikuasakan untuk memberitahukan kepada kantor pabean bea cukai mengenai impor barang yang akan dikeluarkan dan kawasan pabean seperti pelabuhan atau bandara. Perhitungan dan pembayaran bea masuk, BM cukai, dan pajak dalam rangka impor atau PDRI yang dilakukan sendiri atau barang impor tersebut. Untuk fungsi pemberitahuan impor barang itu sendiri antara lain adalah kewajiban pabean, dasar perhitungan bea masuk, BM, dan pajak dalam rangka impor. Kedua, dokumen resmi sebagai dokumen legal untuk pengeluaran utama untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. Dan yang ketiga, kontrol bea cukai terhadap arus barang yang masuk atau barang impor yang masuk. Adapun fungsi utama FBI selain itu adalah untuk pernyataan tanggung jawab. Dokumen ini merupakan pernyataan resmi dan tanggung jawab importir atau kuasanya mengenai kebenaran jumlah, jenis, dan barang, nilai pabean, dan klasifikasi barang tersebut. Selanjutnya, dokumen wajib pendukung. Pertama, ada invoice dan packing list. Invoice itu sendiri adalah bukti transaksi jual beli barang. Dokumen ini menjadi dasar utama penentuan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau untuk perhitungan bea masuk, BM, dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Dan packing list adalah daftar kemasan atau rincian lengkap mengenai isi setiap kemasan atau peti kemas, berisi informasi jumlah, jenis, berat atau neto, dan dimensi barang, digunakan untuk verifikasi fisik barang. Yang kedua adalah bill of lading atau airway bill untuk pengangkutan laut dan AWB untuk pengangkutan udara. Dokumen ini adalah bukti kepemilikan barang, tanda terima barang, dan kontrak pengangkutan antara pengirim dan perusahaan pelayanan atau penerbangan. Yang ketiga adalah laporan surveyor yang sering juga disebut sebagai Certificate of Inspection, adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan surveyors independen yang telah ditunjuk dan diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, biasanya oleh Kementerian Perdagangan. Yang keempat adalah polis asuransi. Polis asuransi atau dokumen yang mencantumkan nilai premi asuransi barang impor jika dipertanggungkan. Premi asuransi digunakan dalam perhitungan nilai cost insurance freight. Yang kelima adalah dokumen perlengkapan perizinan.
Dokumen perlengkapan perizinan adalah dokumen yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga teknis non-bea cukai yang wajib dimiliki oleh importir untuk memenuhi ketentuan, larangan, dan pembatasan atau lartas. Yang keenam adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran lunas bea masuk cukai dan pajak dalam rangka impor antara lain adalah PPN impor, PPh pasal 22 impor, dan PPNBM. Selanjutnya, alur kritis pengajuan FIB. Tahap ini berfokus pada pengiriman data FIB dan proses verifikasi awal oleh sistem komputer pelayanan atau SKP bea cukai melalui EDI Network. Pertama, import atau PPJK membuat data FIB berdasarkan dokumen pelengkap pabean, invoice, packing list, BL atau AWB, dan lain-lain, dan menyampaikan melalui EDI Network atau Electronic Data Interchange kepada bea cukai. Yang kedua, importir atau PPJK juga melakukan pembayaran bea masuk cukai dan pajak dalam rangka impor atau PDRI ke bank atau pos persepsi. Bukti pembayaran ini adalah SSPCP atau Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak. Yang ketiga adalah SSK. Yang ketiga adalah SKP bea cukai di EDI Network atau di EDI Network menerima dan download FIB. SKP melakukan mandatory atau konteks check pada data FIB. Jika data tidak diisi lengkap, dan tidak sesuai dengan database bea cukai, maka FIB akan ditolak. Kelima, jika lolos pemeriksaan isi, SKP melakukan analyzing point, yaitu pemeriksaan larangan dan pembatasan atau lartas yang membutuhkan perizinan. Jika permintaan persetujuan import belum dipenuhi dalam 3 hari kerja, atau persetujuannya FIB atau barang termasuk barang larangan atau pembatasan yang belum direspon, persetujuannya FIB dapat ditolak. Keenam, jika lolos, FIB mendapatkan nomor pendaftaran FIB dan bukti pembayaran telah diakui oleh SKP. Tahap penjaluran. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, SKP akan menentukan jalur pelayanan berdasarkan manajemen risiko. Terdapat 3 jalur utama. Yang pertama jalur merah, yang kedua jalur hijau, dan yang ketiga jalur prioritas. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur prioritas itu terlebih dahulu. Jalur prioritas ditandakan melalui diagram warna kuning. Ditunjukkan untuk jalur prioritas ini ditunjukkan untuk importir berisiko rendah yang telah ditetapkan sebagai importir prioritas atau AEO atau mitra kepabeanan. Proses pelayanan cepat dan langsung menuju SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang dan ditandai dengan nomor 8. Proses pelayanan cepat dan langsung menuju SPPB. Surat persetujuan pengeluaran barang. Setelah itu, lanjut ke penetapan. Tarif dan nilai pabean dilakukan setelah pengeluaran barang melalui mekanisme audit kepabeanan. Untuk yang kedua ada jalur hijau, di mana jalur hijau ini hijau menunjukkan di angka 8, 9, 10, dan 11. Ditunjukkan untuk importir berisiko rendah dan menengah dan barang tidak termasuk barang latras. FIB diteruskan untuk penelitian dokumen
di nomor 9 oleh pejabat bea cukai. Pejabat melakukan penelitian terhadap tarif, nilai pabean, dan dokumen pelengkap. Jika hasil penelitian memerlukan koreksi, misalnya tarif dan nilai pabean, bea cukai menerbitkan INF atau DNF atau biasa disebut dengan dokumen nilai pabean. Di poin ke-10 yang wajib direspon importir. Setelah semua ketentuan dipenuhi, bea cukai melakukan penetapan di poin ke-11 dan menerbitkan SPPB di poin ke-8. Yang ketiga adalah jalur merah. Jalur merah itu sendiri ditandakan di angka 8, 9, 10, 11A, 11B, dan 12. Ditunjukkan untuk importir beresiko tinggi, barang terkena latras, atau importir yang memiliki rekam jejak kurang patuh. Jalur ini memerlukan pemeriksaan fisik. Pertama, SKP menerbitkan SPJM, surat pemberitahuan jalur merah di nomor ditandai dengan angka nomor 8. Yang kedua, importir wajib menyerahkan hard copy FIB dan dokumen pelengkap pabean, menyiapkan barang untuk diperiksa, hadir dalam pemeriksaan fisik paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal SPJM. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan jabatan. Di poin ke-9, penelitian dokumen lanjutan dan pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea cukai dan pejabat pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan dicatat dalam LHP, laporan hasil pemeriksaan. Di poin ke-9, dilanjutkan dengan penelitian dokumen di poin ke-10 oleh pejabat pemerintah pemeriksa dokumen. Jika diperlukan, dapat dilanjutkan ke pemeriksaan laboratorium. Di poin ke-11B, untuk menentukan klasifikasi HS kode atau jenis barang. Jika hasil penelitian memerlukan koreksi, bea cukai menerbitkan INF atau DNF di poin ke-11A. Setelah semua ketentuan dipenuhi, bea cukai melakukan penetapan di poin ke-12 dan menerbitkan SPPB pada poin 8. Setelah SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang diterbitkan, barang impor secara resmi diizinkan untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Itulah alur krisis pengajuan FIB, di mana ada 3 penjaluran, yaitu antara jalur prioritas, jalur hijau, dan jalur merah. Selanjutnya, potensi dan hambatan pada pemberitahuan impor barang. Pertama, hambatan utama, data salah atau lartas belum beres. Konsekuensinya, FIB bisa ditolak, proses resubmit ulang. Solusi praktis, audit dokumen pra-input, pastikan semua izin lartas valid dan terintegrasi INSW sebelum submit FIB. Yang kedua, hambatan yang kedua adalah penetapan jalur merah. Konsekuensinya adalah keterlambatan, biaya demurrage, dan resiko sanksi. Solusi praktis dalam hambatan ini, peningkatan kepatuhan jaga riwayat impor bersih untuk meningkatkan profil risiko ke jalur hijau. Untuk hambatan yang ketiga adalah koreksi bea cukai. Konsekuensinya dikenakan INP atau DNP, kekurangan pembayaran karena salah HS kode atau nilai pabean. Kajian tarif akurat, lakukan klasifikasi. Solusinya adalah kajian tarif akurat, lakukan klasifikasi barang atau HS kode sesuai PTKI yang berlaku dan siapkan bukti nilai pabean yang kuat. Selanjutnya, untuk kesimpulannya adalah proses SIB menuntut kepatuhan total dari importir. Kelancaran dan kecepatan pengeluaran barang sangat bergantung pada akurasi data yang dilaporkan dan kepatuhan proaktif terhadap semua ketentuan pabean dan lartas FIB yang disetujui.
atau SPPB terbit, menandakan barang boleh dikeluarkan dari kawasan pabean. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dalam segi pengucapan dan perilaku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.